hati kita. Berbahagialah manusia yang mau menerima kehadiran Juru Selamat di dalam hatinya. Marilah kita dengarkan liturgi yang ke-6 pesan Natal berikut ini. Matius 5 ayat 3, berbahagialah engkau hai orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Matius 5 ayat 4, berbahagialah yang berduka karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, maka mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan lihat. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dihatinya oleh kebenaran, karena mereka lah yang diberi kerajaan surga. Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu rencana dan janjinya dan kepadamu diberikan segala yang jahat. Matius 5 ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Hatiku
hatiku. Natal, kehadiranmu menyejukkan mereka yang resah, menenangkan mereka yang gelisah, mendamaikan mereka yang marah, menyembuhkan mereka yang terluka parah. Natal, kini kau hadir kembali setelah 1 tahun kami menanti, membawa sukacita surgawi dalam sebuah perayaan penuh arti. Terima kasih Natal yang suci, kehadiranmu selalu memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Bapa, pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Begitu sukacitanya anak-anak menampilkan pujian, begitu juga firman yang mereka beritakan, dan begitu juga nyanyian yang mereka kumandangkan. Semuanya itu lahir dari hati mereka, di mana mereka sejak ini penuh cinta kasih kepada Engkau, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Bapa yang terkasih, saat ini kami berdoa buat pertumbuhan anak-anak kami dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Berkati mereka supaya mereka sehat selalu, panjang umur, dan menjadi anak yang cerdas, yang takut kepada Engkau. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa buat seluruh orang tua. Kiranya dengan cinta kasih dari orang tua, mereka dapat menuntun anak-anak ini ke jalan Engkau kehendaki. Berikan berkat yang melimpah kepada mereka, sehingga dengan berkat itu Tuhan, orang tua bersuka cita untuk mengajari dan menguatkan dan mendidik anak-anak mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terkhusus Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Engkau berkati mereka dengan cinta kasih dan jerih payah mereka dan segala usaha yang mereka lakukan untuk mendidik anak-anak kami. Tambahkan sukacita, berkat yang melimpah kepada mereka. Begitu juga kesehatan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, khusus kepada Ibu Sitorus. Kami berdoa Tuhan, penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya, kami yakin dan percaya Engkau yang Maha Kuasa yang menyembuhkan ibu kami tersebut Bapa. Berkati segala usaha obat yang dia makan, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di atas segala tabib yang dapat mengangkat sakit penyakitnya. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa buat seluruh keluarga para guru yang mengajari anak-anak kami. Berkati mereka Bapak, supaya dengan anak, suami, apapun yang Engkau berikan bagi mereka, cucu, itu menjadi semangat yang baru bagi mereka untuk melakukan tugas pendidikan yang akan mereka lakukan kepada anak-anak kami. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa kepada kepala sekolah, pegawai, dan guru-guru yang lain Bapak. Biarlah dengan cinta kasih daripada-Mu, mereka dapat memberikan pengajaran yang benar tentang pendidikan yang dapat bermanfaat kepada anak-anak kami kelaknya. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu pada saat ini. Kuasai hati dan pikirnya Tuhan, dan setiap kata firman yang keluar dari bibirnya itu menjadi sukacita bagi setiap yang mendengar. Karena itu Bapak, Engkau yang meluruskan hamba-Mu dan Engkau yang memberkati keluarganya juga. Ampuni kami dengan dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin.
kami sudah ikuti, kami menikmatinya, kami bahagia. Diperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan, bagaimana mereka bersuka cita di Natal ini Tuhan. Biarlah sukacita bukan hari ini saja, tetapi terus Engkau lahir di dalam hati kami, bahkan menjadi raja di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak ini, berkati guru-guru, bahkan orang tua, semua kami sekalian Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hati kami Tuhan, supaya kami tenang, duduk diam seperti Maria, tunduk taat kepada firman Tuhan. Jauhkan roh yang membuat kami gelisah, tidak yakin akan firman-Mu, tetapi biar kami tenang, supaya firman itu mendapat di tempat di dalam hati kami. Firman itu mengerjakan setiap kehidupan kami, sehingga mengubahkan kami Tuhan dari manusia daging yang hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, ketika kami mendengar firman-Mu, sehingga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbuat dari debu tanah. Hamba-Mu tidak ada apa-apa, tetapi karena kesempatan dan juga kesempatan yang diberikan, karena juga Tuhan menolong. Bahkan juga seluruh kami semua ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Luar biasa. Jadi kita gantian dulu ya. Tadi kalian sudah saya dengar apa namanya tuh, bernyanyi, berpuisi, membaca firman Tuhan, apa ayat firman Tuhan. Saya duduk diam manis. Sekarang gantian. Puji Tuhan, gantian. Saya percaya juga orang tua sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Ya, tema yang diberikan kepada saya yaitu di dalam tertulis di, oh ya, pertama sekali saya ucap terima kasih juga ya kepada guru-guru dari SD 10184 yang memberi kesempatan ini kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun mungkin hanya singkat, tetapi biarlah yang singkat ini kita nikmati dan kita boleh bawa pulang. Sebenarnya ini adalah kado Natal kita, yaitu firman Tuhan. Kami katakan pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu harus sungguh-sungguh kita nikmati. Jadi anak-anak boleh menikmati, ya. Tuhan memberkati kita. Kita baca dulu atau kita lihat dulu di situ di Yohanes 3 ayat 16, ya. Saya akan membacakannya, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dikasih
ini supaya dikatakan beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Beritakan ini itu menunjuk kepada tugas atau pekerjaan supaya setiap orang yang mendengar berita Injil itu percaya kepada Yesus. Amin. Tema ini menggugah kita. Berapa persen kita menceritakan firman Tuhan, memberitakan kasih Allah. Mungkin kita berkata, oh saya bukan apa Tuhan, saya bukan pendeta, saya tidak mampu berkhotbah. Tapi firman Tuhan, Alkitab ini saya baca semuanya, tidak ada dikatakan hanya untuk pendeta, tapi setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya wajib memberitakan kasih Allah. Apakah itu pertama kepada anak kita? Saya katakan tadi berapa persen anak-anak kita dipengaruhi oleh hati. Ini tertuju kepada kita orang tua. Setuju saya tadi dengan kata sambutan dari mewakili orang tua. Anak-anak itu adalah gambaran kita. Seringkali kita menuntut guru untuk anak kita lebih pandai, untuk menjadi juara. Tapi bagaimana kita sikap kita sebagai orang tua? Dimulai daripada kita firman Tuhan. Bagaimana kita? Adakah kita bangun mesbah? Ketika kita bangun pagi, apakah kita ajarkan anak-anak kita berdoa? Apa kita ajar anak kita untuk membaca firman Tuhan? Atau hanya sibuk juga kita dengan HP? Jangan-jangan kita sebagai ibu-ibu juga yang sibuk dengan HP. Saya juga heran. Kadang gosok ikannya buat status, masak tempe buat status, lagi belanja buat status. Kalau zaman dulu gosok ikannya malu ceritakan sama orang, tapi sekarang buat status seluruh orang tahu bahwa ikannya mosok. Orang beruntang sampaikan semua di masa yang ada HP sekarang ini. Bahkan mungkin guru juga makin pusing mengatur anak-anak. Ya, zaman saya sekolah SD tahun 70-an, kalau nggak kerja PR dihukum menghormati bendera, angkat tangannya, angkat kakinya satu. Kalau sekarang orang tua keberatan, ya kan ibu? Nggak boleh hidup satu, cuk, udah keberatan, kena apa? Kena HAM, kena HAM. Kadang-kadang dipukul sudah malu. Oh ayah saya belum pernah marah-marah, kok jadi ibu yang marah dengan saya? Sering jujur kita sebagai orang tua. Jujur, berapa persen kita mendidik anak-anak kita? Saya waktu pernah kira-kira 3 bulan yang lalu, saya berbicara di kaum wanita di Siantar. Kurang lebih mungkin sekitar 200 lebih lah begitu ya. Nah, kurang lebih lah begitu kalau ibu. Saya katakan, saya khotbah tentang kisah Rut. Ini karena kebanyakan wanita yang datang. Ini khotbahkan nanti kepada anak-anak. Seringkali kita menuntut menantu lebih. Padahal saya bilang bahwa kita pun masih kadang beban tentang Rut, bagaimana hidupnya dengan menantu. Bahkan ada ibu berkata, ada yang menangis, datang kepada saya, terima kasih dan saya ditegur lewat firman itu. Saya sering menuntut menantu saya lebih, padahal guruku pun tidak begini dengan baik. Anak-anak itu gambaran kita, keluarga kecil kita itu gambaran kita. Apa yang kita didik kepada mereka, apakah mau tidak kepada kita? Sebagai beliau kebenaran firman Tuhan dikatakan tadi, beritakan kasih. Jangan sampai ke ujung dunia kita ke Papua, karena dikatakan dunia ini bulat, berarti di mana kita ada, di situ ujung bumi. Amin. Beritakan ibu-ibu, anak-anak, beritakan kabar baik itu, beritakan kasih itu, apa yang kau terima lewat firman Tuhan, sampaikan. Dikatakan tadi, kasih Allah bukan hanya di rumah, di gereja, tapi dikatakan di mana saja, sehingga firman Tuhan yang tersiar banyak diubahkan, banyak orang bertobat datang kepada Yesus.
Bertuhan buka jalan, Tuhan buka berkat. Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, iman timbul dari mendengar. Kenapa bisa mendengar? Karena ada yang membentangkan. Kenapa anak-anak bisa ini belajar? Ada telinga yang mendengar apa yang dikatakan gurunya. Saya dengar tadi karena disampaikan hari Senin ada ujian. Berarti sering guru berkata begini, apa yang saudara dengar, didengarkan itu, dengar. Kalau ibu guru yang mengajar, dengar. Kenapa jadi ini? Ada istilah di Jepang. Dengan itu berjauh jadi yang tidak tahu nangka. Saudara yang dikasih Tuhan, Kita bentar lagi mau makan. kemarin dari sini mungkin latih anak-anak kita untuk berdoa, latih anak-anak kita untuk baca firman Tuhan supaya timbul imannya. Suatu saat mereka besar pun tidak takut mereka kemana pergi. Jangan khawatir, karena apa? Firman itu mampu menguatkan, firman itu mampu menjaganya. Itu dimulai dari kecil, dari anak kecil. Kalau ulang tahun anak-anak jangan beli baju, sekali-sekali beli Alkitab. Kalau kau beli Alkitab pakai 200.000 untuk masa ini bisa dipakai, itu bisa 20 tahun, ya kan ibu guru, sampai dia tua. Kalau beli baju tahun depan itu sudah lusuh, udah nggak modern lagi. Biasakan hadiahkan. Ketika kalau anak saya begitu tahu membaca, saya beli Alkitab, ini hadiah saya. Saya kira nggak saya beli. Itu baca tiap pagi harus baca firman Tuhan, baru dia bisa pergi sekolah. Harus, itu keharusan. Kalau tidak bisa 2 pasal, 1 pasal. Dididik saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu dari judul firman Tuhan itu kan beritakan kasih Allah kepada dunia, kepada keluarga kita. Iya. Mengapa? Jadi pertanyaan, mengapa firman itu harus disampaikan? Mengapa di setiap ibadah harus ada firman? Mengapa di setiap gereja ada firman? Mengapa di setiap rumah tangga sebenarnya harus firman? Mengapa ketika menikah ada firman dibacakan? Mengapa? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya tidak lama, sebentar saja kita nikmati. Ya, saya tidak lama. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Ayo kita baca 2, 3 semua sama mama ibu-ibu. Kita baca 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mengapa disampaikan firman itu? Dikatakan di situ, karena iblis itu pencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dicuri kehilangan sesuatu. Kalau dibunuh berarti mati, putus nyawanya. Tetapi dikatakan lebih daripada itu, binasa. Makanya tadi di Injil Yohanes 3:16 itu, supaya tidak seorang pun yang binasa. Binasa itu sampai rohnya masuk neraka. Kalau tubuh ini semua kita akan mati. Semua kita akan mati. Nunggu giliran, nunggu tua, tanpa dibunuh pun yang akan mati juga. Terserah Tuhan mau berapa usianya. Itu hanya bunuh daging, tapi bagaimana roh? Tubuh, jiwa, roh. Kalau binasa itu sampai rohnya neraka. Kalau tubuh ini mau yang percaya, mau berdosa, mau pendeta, mau pembunuh, pencuri, mati. Hanya sekarang tinggal kematian itu bagaimana? Kalau binasa, sekali saya katakan di dalam itu, supaya tidak binasa seorang pun. Ini harus kita sampaikan ini, ibu-ibu, kepada anak-anak kita ini. Kita harus menjadi pertama pendetanya, atau mungkin guru sekolah minggu. Saya tegaskan supaya seorang pun dikatakan tidak binasa. Itu tadi di Injil Yohanes 3 ayat 16. Itu kerinduan Tuhan bagi kita, supaya keluarga umat Tuhan itu tidak binasa. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua.
300 ayat. 300 ayat. Satu-satu. Jangan cuma hafal aja. Hafal ayat satu ayat. Nanti 2 minggu lagi udah lupa. Lagi tahun depan. Oh, tahun depan lagi hafal satu ayat. Oh, tahun depan lagi hafal satu ayat. Sampai tua satu ayat pun tidak hafal. Satu ayat pun tidak hafal. Ayo kita jujur. Itulah kita ajarkan kepada anak-anak. Supaya mereka memberitakan semua di depan bukan anak-anak aja. Terlebih kepada saya pribadi. Ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan terima kasih. Beritakan kasih Allah kepada dunia. Di mana saudara berada itulah dunia. Terima kasih dibilang. Terima kasih. Kasih Allah harus ada contoh dan teladan itu bagi kita, saudara yang dikasih. Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya kita dikatakan tadi pencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus berkata supaya aku datang membawa upahku, membawa hidup yang kekal. Terpuji Tuhan, saya bahagia menyampaikan firman supaya kita semua diselamatkan oleh kasih. Yesus kurang lebih 2000 tahun lagi lahir sebagai bayi. Dia 4 hal dalam Alkitab dicatat. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. 1 kali lagi dia dikatakan datang kembali. Ini harus kita catat ini baik-baik, saudara yang dikasihi. Kami memperdengarkan kasih Allah sampai ke seluruh dunia, supaya orang tahu bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Kami perdengarkan firman Tuhan, kasih Allah, supaya setiap orang mendapat hidup kekal, tidak seorang pun binasa. Pakai setiap hamba-hambamu, pakai guru-guru ini Tuhan, untuk juga menyebarkan kasih itu. Berkati guru-guru ini Tuhan, tolong mereka Bapakku yang baik, hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka mendidik anak-anak ini juga pintar dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua anak-anak ini. Tolong kami supaya kami juga mendidik anak-anak kami takut akan Tuhan. Anak-anak ini dimulai dari kami orang tua. Ampuni kami kalau kami kurang mendidik. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami kurang berjuang di dalam doa-doa kami kepada anak-anak kami ini. Supaya kami anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, supaya menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tolong kedua orang tua mereka, tolong usaha pekerjaan mereka ditolong Tuhan. Lewat pekerjaan itu mereka boleh membiayai keluarga dan sekolah anak-anak mereka ya Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang supaya kami lebih lagi berjuang untuk anak-anak kami. Berkati juga semua guru-guru SD negeri 10, 18,
Bapak Pak Ibu Manis. Berkati juga dari kepala sekolah, bahkan seluruh anak-anak murid juga, bahkan pengawas semuanya Tuhan, supaya juga hidup takut akan Tuhan, hidup penuh dengan kasih, dan mereka boleh mengajar dengan tulus. Kalau mungkin kami juga sebagai orang tua belum dapat membalas, atau mungkin ada kata-kata kami juga yang sumbang kepada guru-guru ampuni kami Tuhan. Kami juga sebagai orang tua daripada seorang murid, tolong kami supaya kami juga mendoakan mereka, bukan malah melemahkan, apalagi mungkin menyaci atau apa saja itu, tetapi supaya kami juga berjuang dalam doa kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa kalau hari Senin anak-anak ini mau ujian, hikmah akal budi daripada Engkau Tuhan bagi mereka. Ingatkan mereka dengan pelajar-pelajar yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya Tuhan, sehingga mereka mendapat nilai yang baik. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, bedakan anak-anak ini dengan anak-anak yang lain, mendapat nilai yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa bersama selanjutnya, namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku
berkat nasihat-Mu Ibu, hormati orang tua, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangku padamu. Meneteskan penuh kesayanganmu. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tahu, tetes air mata yang kau tahu, hidup bahagia. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan aku yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kamu penuh di depan, itu di belakang. Aku yang kecil ya Tuhan, belum menjadi mana sendiri ya Tuhan. Berilah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Hidupku Tuhan, menjadi persembahan. Kita semua bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus yang Maha Kasih, dalam Roh Kudus, penolong sejati, jadikanlah perayaan Natal ini sebagai renungan suci bagi kami masing-masing. Di mana bila kami menghadapi kekecewaan dan keputusasaan, di mana kami mengalami kegelapan dan kekacauan, di mana kami mengalami ketakutan dan kegentaran, semoga Allah yang penuh kasih menguatkan segala niat baik yang telah kita ucapkan demi kemuliaan-Nya serta menjadi sukacita kita bersama. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik ini ke seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan
kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ayo, untuk yang juara kedua. Berdiri, naik ke Kelas atas. 2 ya, Naik ke atas, naik ke atas. Suara terbaik di kelas 2. Kelas 2 yang terbaik yaitu adalah Fani Yohana Siregar. Iya, tepuk tangan buat Fani. Terima kasih. Untuk juara yang ketiga terbaik, Untuk kelas 3 yang terbaik, Samuel Johan Siagia. Pakai topinya, Bang. juara yang terbaik untuk kelas 4 adalah, halo kelas 4. Siapakah itu? Ini murid ibu loh. Ayo. Pilih kasih. Pilih kasih ya, nak. Nggak mungkin lah, Bu, Ibu pilih kasih. Ayo coba tebak siapa dia? Kalista Sirai. Silakan. Tepuk tangan yang meriah. Juara terbaik untuk kelas 5 adalah, ayo siapa ini kelas 5 ini? Ayo ibu akan bacakan. Baik, kelas 5 yang terbaik didapatkan oleh Bervania Lestari Sihombing. Tepuk tangan. Dan yang terbaik di kelas 6 yaitu Angelica Anastasia Hasugia. Iya, inilah yang mengikuti yang terbaik dari awal, pertengahan hingga akhir acara liturgi, ya. Dan semoga anak-anak ibu yang lainnya boleh nanti ikut juga tahun berikutnya, ya, menjadi yang terbaik juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak ibu semuanya. Baik, untuk memberikan hadiah sebuah bingkisan diberikan oleh Ibu Gembala untuk memberikan hadiah kepada yang terbaik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berfoto dulu ketua juri. 1, 2, 3. Acara selanjutnya liturgi terbaik. Nanti dikasih bingkisan Natalnya ada nanti ya. Ada. Duduk sayang. baik. Nah, Ya, duduk. kita ada menyediakan yang namanya tali kasih. Kami melihat bahwa anak
Ini bagus ya? Ya udah foto. Kami di SD Negeri 101884 ada yang berhak menerima tali kasih. Untuk itu yang kami panggilkan namanya boleh maju ke depan, yaitu Kasih dari kelas 6. Samuel dari kelas 3. Novi. Sebelum orang ibu memberikan bingkisan kepada anak kami juga mewakili dari orang tua di sini yang berkumpul semuanya di sini dengan suka hati, dengan senang hati kami melihat jalannya rangkaian acara dari mulai pembukaan sampai selesainya semua berjalan dengan baik. Kami melihat kesabaran dari ibu-ibu sekalian dengan penuh kasih sayang, dan itu bisa kami rasakan dari orang tua. Jadi hari ini spontanitas dari kami ibu, sekedar untuk beli kue lah mungkin ya dari kami orang tua. Entah seberapa pun ini kami memberikan dari sukacita ya bu ya. Ada yang mau nambahin? Sehat-sehatlah ibu sekalian, penuh sukacita, keluarga semua diberkati Tuhan. Kira-kira demikian kata-kata dari kami. Tuhan memberkati kita semua. Mas amin. Sama ibu ketua gimana? Oke, kita samain. Spontanitas buat guru